Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutin ya. Kita masuk pertemuan 11 ya. Materinya masih tentang database, cuman ini database sekarang yang sifatnya tuh online ya. Atau kalau zaman sekarang pakainya tuh pada ini teknologinya cloud ya, cloud computing ya, gitu. Kalau zaman dulu ya, database yang online itu kita bisa bikin dengan cara bikin web service ya. Web service itu ya website biasa, cuman nggak ada tampilannya, nggak ada HTML sama CSS-nya sama JavaScript-nya. Jadi cuman murni back-end-nya doang, ya bisa pakai bahasa PHP, Ruby, ya Node.js, macam-macam ya, gitu. Nah, terus makin ke sini itu ada teknologi baru yang namanya cloud, ya cloud computing, ya. Jadi kalau cloud computing itu servernya udah ada ya, udah disediakan sama pihak ketiga gitu, kita hanya tinggal pakai aja ya. Salah satunya adalah Firebase ya. Firebase ini salah satu layanan cloud ya, dia punyanya Google ya. Mungkin layanan cloud yang lain yang cukup populer itu AWS ya. AWS mestinya kalian sudah sering dengar ya. Itu juga lumayan populer ya. Cuman di sini saya pilih Firebase itu karena kan dia punya Google ya, integrasinya gampang ya. Cuman itu aja sih alasannya ya. Kalau ditanya Firebase sama AWS bagus mana, nah itu tergantung kebutuhannya ya. Jadi ada mungkin kalau kebutuhan tertentu itu lebih bagus kalau misalnya pakai AWS misalnya ya, gitu. Kalau yang Firebase ini kalau apa namanya, dari pengalaman saya itu cocok kalau misalnya aplikasinya itu tidak terlalu kompleks ya. Maksudnya aplikasi-aplikasi yang simpel-simpel ya, nggak terlalu rumit. Nah itu pakai Firebase cocok ya. Gitu. Tapi kalau aplikasinya tuh skalanya enterprise ya, skalanya gede itu mendingan pakai yang gede kayak AWS itu ya. Karena AWS itu kan konfigurasinya bisa macam-macam ya. Settingannya bisa macam-macam. Kalau Firebase ini agak terbatas ya. Itu jadi hanya untuk keperluan bikin aplikasi-aplikasi yang ya mungkin skalanya menengah ke bawah ya, gitu, nggak yang gede-gede banget gitu. Nah, Firebase itu sebetulnya ini isinya lumayan banyak ya. Mungkin saya sambil bukain aja ya, saya buka Firebase ini ya. Firebase konsol ya, Firebase konsol ya. Silahkan masuk ke bagian konsolnya. Nah ini saya pakai akunnya yang TI aja ya. Nah ini. Jadi ini ada apa namanya, project-project yang pernah saya bikin ya. Kebanyakan sih ya cuma buat latihan aja ya yang TI ini ya, gitu. Nah, di Firebase sendiri nanti kan kalian harus bikin project ya. Misalnya saya buka salah satu project yang sudah pernah saya bikin. Nah, ini fitur-fitur dari Firebase yang bisa kita pakai ya. Ada autentikasi itu buat login. Jadi kalian untuk login itu kalian nggak usah bikin dari nol ya, termasuk database-nya ya. Kalian langsung pakai ini aja. Dan di sini autentikasi dia juga support via macam-macam, bisa login via Google, via Facebook. Jadi kan kadang-kadang kalau aplikasi itu kan ada ya tombolnya login via masukin username sama password misalnya, nah, itu bisa pakai yang ini ya. Atau kalau mau login via Google ya pakai akun Google atau pakai akun Facebook, nah itu bisa pakai yang ini ya. Akun Apple juga bisa, akun GitHub ya, macam-macam ya, gitu. Itu langsung kita pilih aja ya. Nah, terus tombolnya itu langsung di generate ya. Kita tinggal copy aja tombolnya, selesai gitu loh. Jadi kita nggak usah bikin rumit-rumit ya. Kalau kalian mau bikin manual ya, login via Google itu kan lumayan susah ya. Kalian harus bikin dulu apa namanya, key-nya, terus nanti harus gimana caranya ngatur tokennya dan seterusnya ya, agak rumit gitu. Tapi kalau pakai Firebase itu nanti tinggal pilih aja ya, ini di enable gitu, terus nanti ada code-nya ya di Android Studio, nanti tinggal di copy, selesai gitu ya, simple banget ya. Terus ada apa ya, ini app check ini saya malah belum pernah pakai, ini kayaknya baru deh, dulu nggak ada. Nah ini ada Firestore, ini yang akan kita pelajari hari ini ya, database Firestore ya. Ini contoh database-nya seperti ini ya bentuknya, dia modelnya itu anu ya, NoSQL ya, NoSQL jadi NoSQL ya, bukan model tabel database yang relasional yang pakai tabel-tabel, itu enggak ya. Modelnya ini kayak misalnya kayak kayak tree gitu loh. Jadi ada tree namanya penduduk gitu ya. Nah, dia punya anak ada dua. Yang satu key-nya nih agak kacau, ini hash ya, pakai hash. Yang satu key-nya namanya Christian ya. Jadi key-nya nanti bisa ada dua macam.
key yang di-generate sama si Firestore sama key yang kita bikin sendiri. Nanti akan saya jelasin. Ya. Nah, nanti di key-nya yang Christian misalnya itu ada field, ada nama sama usia misalnya kayak gitu. Ya. Seperti itu. Jadi modelnya kayak tree gitu loh. Ya. Atau kalau di sini sih nyebutnya collection dan dokumen ya. Ada collection, ada dokumen. Ya. Gitu. Oke, itu Firestore. Nah, database-nya itu sebenarnya di Firebase ada dua macam ya, ada Firestore sama ada yang real time database ya. Bedanya apa? Bedanya kalau secara struktur sebenarnya mirip ya, mirip. Jadi kalau di real time database itu juga modelnya pakai kayak tree ya. Lebih tepatnya dia pakai kayak JSON gitu loh. Cuman gini, kalau real time database itu lebih difokuskan untuk ini. Namanya aja real time ya. Jadi fokusnya adalah database yang selalu live gitu loh. Jadi kalau ada perubahan sedikit di server ya ada data yang berubah di klien langsung berubah juga ya. Gitu. Jadi kalau kalian butuh database yang selalu real time pakai pakai ini gitu. Kalau Firestore ini lebih ke ini apa namanya? Pengorganisasian datanya itu lebih bagus ya. Jadi kalau kita mau cari data tertentu ya, misalnya ini tree-nya udah lumayan dalam gitu ya, tapi kita mau cari ya seluruh penduduk yang usianya 50 tahun ke bawah, nah misalnya kayak gitu. Nah, itu gampang pakai ini, pakai Firestore. Gitu. Jadi di sini kita bisa mainan query ya, di Firestore tuh bisa, tapi kalau di sini kita nggak bisa ya. Di sini tuh kita nggak bisa mainan query. Jadi kalau datanya itu udah cukup dalam, kita kalau mau filter ya harus diambil dulu semuanya ya, diambil semuanya baru nanti difilternya di Android-nya gitu loh. Nah, jadi memang tujuannya berbeda memang ya. Jadi kalau real time database ini datanya harus simple ya karena fokusnya adalah untuk yang apa ya real time tadi ya. Kalau di server berubah maka di klien berubah. Begitu juga sebaliknya. Kalau di klien berubah maka di server juga langsung ke update gitu. Contohnya misalnya mau buat aplikasi chatting, nah itu cocok pakai ini ya. Karena kan aplikasi chat itu kan kalau misalnya kita kirim, saya kirim pesan ke orang lain, orangnya kan langsung dapat update ya kan. Nah, itu kepakai ini, cocok ya. Dan datanya kan simpel ya kalau chatting itu ya, paling cuman isi chatnya, terus pengirimnya siapa, penerimanya siapa, sama tanggal yang utama kan itu ya. Cuman itu aja yang paling utama ya. Jadi simpel gitu. Itu cocok pakai ini ya. Gitu. Nah, terus ada fitur-fitur yang lain ya. Storage ini dipakai buat nyimpen file-file kayak foto ya. Kalau kalian punya foto, punya video ya, terus pengen disimpan di server itu pakainya yang storage ya. Kalau yang Firestore sama real time ini itu dipakai buat nyimpen data ya, bentuknya tulisan ya. Ya entah tipenya integer atau string atau semacamnya ya pokoknya di sini. Tapi kalau bentuknya file itu di sini ya di bagian storage ini kita bisa simpan file ya. Gitu. Terus hosting. Nah, kalian juga bisa hosting ya kalau mau di sini ya. Di Firebase itu kalian bisa kalau punya apa namanya? Source code ini web ya backend itu kalian bisa hosting di sini. Tapi nggak semua bahasa bisa ya. Itu yang saya pernah coba itu Node.js ya. Node.js bisa ya. Tapi kalau yang bahasa yang apa namanya lain paling apa ya kayaknya Ruby ya. Ruby Firebase coba Firebase hosting support language. Kalau nggak salah sih itu. Yang jelas Node.js bisa ya. Nah, itu saya pernah coba. Yang lain saya nggak pernah coba soalnya. Tapi yang jelas kayak PHP itu nggak ada. Ya kalau PHP nggak ada di sini. Ya. Eh, saya Firebase hosting Node.js misalnya. Oh, kok nggak ada ya. Masalahnya tuh dokumentasinya tampilannya itu suka ganti-ganti ya, ke update itu ya. Dulu ada di bagian atasnya sini ya. Atau saya salah halamannya kali ya. Ya sudah intinya gitu ya. Kalau mau hosting juga bisa di sini ya. Gitu. Lalu ada lagi ini function. Function itu sebenarnya agak mirip dengan hosting, cuman ini modelnya kayak semacam apa ya istilahnya ya kayak kayak webhook gitu loh.
Jadi kita punya backend yang itu hanya akan aktif ketika di-trigger gitu, ya. Seperti itu. Kalau hosting itu kan dia modelnya kan nyala terus ya. Code-nya itu aktif terus ya dan dia siap menerima request kapanpun. Kalau function itu programnya itu sebenarnya nggak aktif ya. Tapi kalau ada panggilan ya, dipanggil gitu, ada request gitu, nah dia baru aktif ya. Jadi sebenarnya agak mirip dengan hosting ya. Gitu. Cuman bedanya kalau hosting nyala terus, kalau function nyala ketika dipanggil aja gitu. Artinya hosting itu dia bisa menjalankan sesuatu yang rutin sifatnya ya. Jadi kalau misalnya tiap jam 12 misalnya itu akan bersihin data misalnya ya, maintenance gitu. Servernya itu pakai yang hosting. Kalau yang function nggak bisa, function itu triggernya harus dari klien ya, entah dari mobile ya biasanya ya karena Firebase jadi dipakainya buat mobile ya gitu. Jadi kalau dari Android-nya manggil, nah ini baru ke trigger gitu. Nah terus ada lagi ini machine learning ya. Ini untuk apa integrasi AI ya. Tapi terus terang saya belum pernah coba yang ini karena ini lumayan baru ya fiturnya. Saya belum pernah coba. Oh ini masih ada tulisannya beta ya. Ini belum lama munculnya ya. Saya belum pernah cobain ya, belum explore sampai sini ya. Gitu. Sama paling yang penting lagi itu adalah ini ya, cloud messaging ya. Ini di bagian bawah ini sebenarnya masih ada fitur-fiturnya ya. Cuma ini kayak fitur tambahan aja gitu. Cloud messaging ini dipakai untuk bikin push notification ya. Nah, ini cukup penting juga sih gitu. Cuman kayaknya sih mungkin besok untuk materi yang tambahan saya ajarin ini aja ya. Karena ini cukup pakai. Jadi kalau misalnya kalian itu bikin aplikasi ya, pakai aplikasi kayak misalnya apa? Sosial media paling gampang ya. Kalau kalian posting sesuatu nih, posting konten ya di Instagram, kalau misalnya ada yang nge-reply ya, kasih komen gitu kan pasti kalian dapat notif ya, nongol di bagian atas gitu loh. Nah, itu kan namanya push notification itu. Ya, istilahnya itu push notification. Nah, itu kalau bikin sendiri itu susah ya. Itu sebenarnya susah meskipun itu terlihat fitur yang sederhana ya, yang kalian sering ketemu ya. Tapi kalau kalian mau coba bikin sendiri itu susah ya. Bikinnya itu susah. Nah, supaya gampang itu bisa pakai ini cloud messaging ya gitu. Jadi di sini saya bisa kirim ya dari Firebase ini saya bisa kirim message ya ke klien ya ke klien kliennya nanti ada ID-nya ya. Nah terus nanti akan nongol apa namanya di sini di bagian atas HP ini loh. Gitu. Nanti kalau di Android munculnya seperti ini, kalau di Apple seperti ini kayak gitu. Ada apa notifikasi nah kayak gitu. Dan ini juga bisa dibikin secara otomatis ya. Ngirimnya atau manual bisa ya tinggal pilih ini send your first message terus ini masukin title-nya misalnya apa namanya biasanya title-nya apa ya nama usernya gitu ya misalnya saya Adi Nugraha gitu ya biasanya bawahnya ada reply to your story kan gitu ya kalau Instagram ya apa namanya halo apa kabar gitu. Nah kan kayak gini kan biasanya tulisannya tuh notifikasinya kan seperti ini ya kayak gitu. Nah, jadi ini kalau mau ngirim dari webnya Firebase ini bisa. Ya, ini nanti tinggal tentuin targetnya yang mau dikirimin siapa itu. Kalau mau dibikin otomatis juga bisa. Jadi misalnya dari satu device ya nyimpan data ke Firebase, terus dia nge-trigger notifikasi itu juga bisa. Ya. Jadi nggak usah manual gitu. Nanti ya kayaknya saya eh, apa namanya untuk yang notifikasi ini akan saya kasih untuk jadi materi tambahannya aja ya. Kalau yang lain-lain ya kayak Jetpack itu sebenarnya juga oke sih, juga bagus. Cuman itu kan sebenarnya hanya upgrade version dari materi lain yang saya pernah kasih ya. Misalnya kayak Jetpack Compose itu ya. Itu untuk bikin layout ya. Tapi kan bikin layout pakai XML biasa kan juga nggak masalah gitu ya. Jadi saya nanti kayaknya kasih yang ini aja deh. Kayaknya lebih kepake gitu ya. Sebenarnya itu kan masalahnya gara-gara kita nih online, waktunya terbatas ya. Jadi hanya sekitar 75 menit kan maksimal gitu loh. Makanya sebenarnya waktunya kurang. Kalau kelasnya itu nanti tatap muka beneran kan waktunya lebih panjang ya, 150 menit dua kalinya. Jadi saya Firebase ini mau ngajarin mulai dari autentikasi sampai ke bawah juga cukup gitu loh. Dulu biasanya saya ngajarinnya komplit ya. Autentikasi saya ajarin, Firestore sama storage itu saya ajarin ya sama ini gitu karena waktunya panjang ya dan di kelas juga lebih mudah ya. Tapi karena ini online jadi saya pangkas ya yang penting doang yaitu yang Firestore ini ya yang paling penting di antara semua ya gitu
Seperti itu. Ya, oke. Ngocehnya sudah cukup. Sekarang kita mulai bikin aja. Untuk ini, prakteknya saya akan bikin kayak yang kemarin aja deh. Apa namanya? Yang ini, data penduduk ini ya, masukkan nama, masukkan usia, simpan, hapus. Ya, sebenarnya tampilannya sama kayak gini. Cuman bedanya adalah kalau yang ini kan disimpannya lokal kemarin kan. Nah, sekarang saya akan coba simpan ini tuh di Firestore-nya ini. Gitu. Ya, ceritanya gitu. Kalau yang lokal ini, ya, yang lokal ini kan kekurangannya kalau misalnya HP-nya hilang atau datanya kehapus, ya HP-nya ke reset, ya otomatis ini hilang semua datanya kan. Tapi kalau yang online, ya disimpan di sini, di server, di cloud di sini, kalau HP-nya hilang atau data lokalnya kehapus kan, ya tinggal login lagi aja ya. Setelah login nanti datanya akan kembali semua. Gitu. Oke, ya itu aja ya sedikit pengantar ya. Nah, sebelum mulai pakai Firebase itu langkah pertama silakan kalian login dulu ya, buka ini ya. console.firebase.google.com ya. Kalau Firebase doang itu kayaknya isinya hanya dokumentasi ya. Tapi nanti ada tombolnya juga sih. Go to console ya. Nah, ini di kanan atasnya ada go to console. Tapi kalau yang firebase.google.com ini isinya hanya kayak semacam demonya ya, terus apa namanya? Dokumentasinya kalau mau pelajari ya di sini gitu. Misalnya mau apa namanya di Android ya. Nah, caranya gimana step-stepnya ya. Kalau yang di sini sih caranya agak panjang sih ya. Dan terlihat rumit. Nanti saya ajarin yang versi gampang ya. Nah, jadi kalian buka Firebase, terus kalian masuk ke konsolnya, ya tinggal pencet tombol yang ini, nanti akan masuk di alamat ini ya, console.firebase.google.com. Nah, silakan, tapi login dulu pakai akun Google kalian ya. Nah, nanti kan di sini projectnya biasanya masih kosong ya, defaultnya kan masih kosong ya projectnya. Kalau saya sudah ada banyak ya. Nah, defaultnya itu sama si Firebase itu kalian akan dikasih free 3 project ya. 1, 2, 3. Kalian bisa bikin 3 project secara free gitu. Nah, nanti kalau misalnya apa kalian itu projectnya itu kurang ya, kurang banyak kalian bisa request ya. Selama kalian pakai email yang TI UKDWACID kalian boleh request tambahan. Kayak saya ini ya, akun saya yang TI ini kan sebenarnya sama kayak akun kalian yang TI ya. Akun kita tuh selevel gitu loh. Jadi si Google tuh nggak tahu saya dosen atau mahasiswa karena memang nggak dibedakan ya. Karena saya pakainya akun yang TI, kecuali saya pakai akun yang staff ya, staff UKDWACID, nah itu kan beda. Tapi ini pakainya saya yang TI kan. Tapi di sini saya bisa bikin proyeknya ada 8 ya. Karena saya sudah request minta tambahan ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kurang nanti ada ini. Biasanya kalau sudah penuh sih, sudah penuh 3 itu nanti bisa minta request tambahan gitu. Saya dulu kalau nggak salah dikasih tambahan 10 ya. Jadi total 13 ya. Oke, jadi di sini langkah pertama kan kalian harus konfigurasi dulu Firebase ya. Kalian login, terus nanti akan masuk ke dalam halaman projectnya di sini. Nah, di sini kalian silahkan bikin project baru ya. Misalnya di sini saya mau bikin project namanya apa ya? Latihan Firestore tadi udah ada ya. Apa sih judul babnya tadi? Database Firestore aja deh. Database Firestore ini grup A, nah kayak gini ya. Database Firestore A. Nah ini saya bikin projectnya. Ini di next aja ya. Ini dipilih aja defaultnya ya. Create project ya. Ini nunggu kayaknya agak sedikit lama ya. Nanti kalau sudah jadi kita akan dilempar ke halaman konsol seperti yang tadi ya, yang ada pilihan menu-menunya itu ya. Gitu. Nah, sambil nunggu ini saya bikin project di Android juga deh ya. New project empty activity mana ya? Kita masuk pertemuan 11 ya. Firestore grup A. Kok pakai download segala? Apa ini? Ada yang baru berarti ya. Android SDK platform 32. Wah, sudah ada updatean apa namanya? API apa? Level 32 ya.
Oke, finish. Oh, masih download juga. Oh, grade karena SDK-nya update, maka Gradle-nya juga update ya. Nah, ini tumben agak cepat ya. 100 mega ini lumayan cepat ya. Biasanya lemot. Meskipun internetnya kenceng. Biasanya download Gradle tuh tetap lama gitu ya. Ini agak lumayan. Loh, habis dirasani melambat ya. Oh, enggak. Udah cepat lagi. Nah, kita cek yang Firebase-nya. Oh, ini sudah selesai ya, sudah selesai di generate. Nah, kita akan masuk ke sini. Nah, ini tampilannya ya masih kosongan. Ya, kalau kita buka satu-satu ini masih belum ada isinya. Ya, ini masih kosong, semua kosong. Ya, oke. Ya, ini biarin dulu aja. Ya, Firebase-nya dibiarin dulu. Nanti yang kita pakai kan Firestore. Ya, kita pakai Firestore ini. Ya, oh, ini masih download macam-macam ternyata. Ya. Rintilannya banyak ternyata ya. Ya sudah. Sambil kita lihat dulu modulnya. Oke, jadi kan kita pakai Firebase ya, Firestore. Nanti untuk konfigurasinya itu ada dua cara sebenarnya. Mau manual apa mau otomatis ya? Pasti pilih yang otomatis lah ya. Kalau mau manual itu kalian bisa ngikutin panduan dari sini ya, panduan dari apa namanya? Firestore-nya. Ini ada kalau mau ya. Nah, ini eh, apa namanya? Langkah-langkahnya pertama harus masukin dependencies dulu. Ini sama ini ya, terus nanti harus bikin file JSON juga ya, gitu dan seterusnya ya. Panjang ya, agak agak ribet. Tapi kalau mau yang otomatis nanti di sini sudah ada menunya sebetulnya ya. Di Android Studio di bagian tools, nah ini ada Firebase. Nah ini. Cuman ini masalahnya karena projectnya belum selesai dibuat, ini nggak bisa dipencet ya. Karena ini masih download macam-macam nih loh, masih konfigurasi ya. Karena ada updatean tadi. Ya, emang kalau ada update ini agak ngeselin ya. Jadi downloadnya apa namanya banyak yang harus di-download ya gitu. Download install gitu ya. Oke. Mungkin kita ke sini dulu aja, ke Firestore-nya dulu aja sambil nunggu Android-nya selesai dibikin ya. Ini Firestore, langkah pertama karena ini masih kosong jadi kita harus create database dulu ya. Ini nah ini kan ada ini ya, ada rules-nya ya, ada pilihan ya, start in production mode atau start in test mode ya, gitu. Jadi kalau production mode itu memang kalau ini apa namanya kalian sudah siap untuk di apa namanya publish itu kalian bisa pindah ke production mode. Itu nanti ngefeknya ke sini ya, rules-nya ini. Ini saya copy dulu. Tapi kalau mau masih dalam tahap development, mending sih pakai yang ini, test mode gitu. Test mode ini apa namanya? Oh ya buat testing ya, gitu. Ini buat testing. Kalau yang ini apa namanya? Production mode itu kalau sudah siap dirilis ya. Nanti kalau mau ganti di tengah-tengah, misalnya test mode karena sudah selesai, mau ganti ke sini, sebenarnya tinggal ganti rules-nya aja sih. Ya. Ini yang bagian yang di blok ini loh. Kalian perhatikan, ini kalau production mode seperti ini rules-nya, tapi kalau test mode itu seperti ini. Ya. Saya pilih yang test mode dulu ya. Terus saya next. Nah, terus ini pilih lokasinya ya. Kalian memilih lokasinya mau di mana itu. Ini hanya boleh dipilih sekali. Jadi kalau sudah dipilih, kalian nggak boleh ganti. Jadi kan servernya Firebase itu kan banyak ya, tersebar di berbagai negara ya. Ada US, Eropa, Asia ya, gitu. Kalau bisa sih pilih yang dekat ya, pilih yang paling dekat gitu. Nah, karena kita tuh ada di Asia Tenggara, ya pilih yang ini Southeast gitu ya. Southeast bener ya, Asia Tenggara kan. Ya, gitu. Loh, apa ini? Oh, tapi di sini belum ada ini ya, plot function. Fiturnya belum lengkap di server yang ini. Oke, yang sini lengkap. Yang ini
Oh ya, Southeast 2 aja. Oke, yang Southeast 1 tadi ya intinya belum tersedia ya. Gitu. Ini kita pilih server ya intinya ya di sini ya. Gitu. Atau kalau mau aman sih sebenarnya pilih yang ini aja ya. Pilih yang ini juga nggak apa-apa sih, yang paling atas ini ya. Gitu. Ini udah pasti yang paling komplit ya. Ya paling selisihnya juga nggak terlalu ngefek juga sih kalau memang aplikasi kita masih kecil gitu ya. Kecuali kalau memang load-nya udah gede ya. Nah, itu mungkin baru kerasa ya. Nah, ini tinggal di enable aja. Gitu. Nah, nanti akan tampilannya akan berubah, file store-nya kan bentuknya kayak tadi, ada tabel-tabel gitu ya. Kolom-kolom gitu ya. Nah, ini dia bikin dulu. Yang ini udah jadi belum ya? Wah, sudah. Akhirnya ya, nunggu ini dulu ya. Nunggu ini di generate. Nah, tampilannya sudah seperti ini, artinya sudah ini ya, sudah jadi. Firestore-nya sudah bisa kita pakai. Nah, tadi kalau misalnya kalian mau ganti dari test mode ke production mode, itu kalian bisa buka bagian rules. Ya, ini rules itu aturannya. Ya. Nah, ini tadi kan seperti ini bentuknya kan. Nah, ini bisa diganti jadi seperti ini. Nah, ini yang kalau kalau apa? Kalau production mode itu rules-nya seperti ini ya. Tapi kalau yang test mode itu yang ini. Ya. Ada tambahan if request time kurang dari bla 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 ini ya. Batasnya sampai tanggal 16 bulan 6 ya, kita bisa pakai yang ini. Selebihnya itu udah nggak bisa dipakai lagi. Oke, ini Firestore-nya udah jadi ya. Nah, sekarang kita balik ke sini ke Android-nya. Nah, di Android Studio itu kalau mau gampang itu kalian bisa pakai tools Firebase ini ya. Tapi sebelumnya kalian harus login dulu ya. Nah, di sini kalian lihat di sebelah kanan atas ini kan ada akun ya. Kalian bisa login di sini ya. Kebetulan saya sudah login ya, pakai email yang sama dengan yang dipakai di Firebase ini. Kalau di sini tadi saya pakai email TIUKDWACID, nah di sini saya juga harus login pakai email yang sama ya, adinugraha@tiukdwacid ya. Gitu. Silahkan login dulu. Ya, ini karena saya sudah login jadi sudah muncul wajah saya ya. Kalau belum nanti ada tombol sign in gitu ya, silahkan login. Nah, setelah login itu kalian bisa buka tools. Di sini ada menu tools, ada Firebase ya. Ini tutup, nggak mau hilang. Nah, di Firebase ini itu ada fitur-fitur yang sama dengan yang ada di webnya ini ya. Itu muncul semua di sini ya. Jadi kalau misalnya mau nambahin fitur ke project itu kalian nggak harus ngikutin tutorial yang di sini, tapi bisa langsung pakai yang di sini. Jadi langkah pertama, tadi kan kita mau nambahin Firestore ya. Nah, diklik aja ya, panahnya ini diklik ya. Nah, terus ada dua pilihan ya, get started with Cloud Firestore sama yang bawahnya yang Kotlin. Nah, karena kita pakai bahasanya Kotlin, saya pilih yang bawah. Nah, ini sudah ada tombol-tombolnya ya. Tinggal diklik aja satu-satu ya. Jadi pertama connect to Firebase. Nanti saya klik your application needs to be, harus di build dulu. Oke, saya build ya. Nah, nanti akan muncul pilihan projectnya mana gitu. Project Firebase-nya yang mana gitu. Kita pilih ya. Gitu. Nah, ini masih di build, jadi kita tunggu dulu ya. Kita tunggu. Udah belum sini? Kok loadingnya sudah hilang? Coba saya cek di Gradle-nya. Yang ini deh. Belum ada ya. Berarti saya pencet lagi aja kalau gitu. Ya. Saya pencet lagi. Nah, ini connect to Firebase. Oh, ini saya salah akun ya. Pakai yang TI. Nah, di sini kan tadi saya pencet ini ya, connect to Firebase. Terus dia kan akan launching browser kalian ya, langsung dilempar ke konsol Firebase. Nah, kalian disuruh pilih project mana yang mau dikonekin ke aplikasi Android-nya ini ya. Tadi kan saya bikin projectnya ini ya, database Firestore A ini ya. Nah, ini saya pilih aja, ya saya klik. Nah, maka dia akan terkoneksi ya.
Jadi Firebase kita akan project kita akan terhubung dengan Firebase. Nah, ini. Nah, kalau sudah ready, pencet connect ya, saya connect. Nah, sudah terkoneksi ya, sudah terhubung ya. Nanti di sini akan berubah jadi centang harusnya. Thread itu. Go back. Oke. Tapi kok belum ini ya. Harusnya sudah sih. Biasanya di sini simbolnya berubah ya, bukan tombol lagi tapi ada tanda centangnya gitu. Cuman kok ini nggak update ya. Iya, di sini berubah, Pak. Nah, tempatmu berubah? Iya, Pak, berubah, Pak. Oh ya, baguslah. Tempat saya kok nggak lemot nih kayaknya. Nggak tahu. Ya sudah, abaikan saja. Ya, ini harusnya langsung ke centang, itu ada centangnya dan bukan berupa tombol lagi. Nah, itu langkah pertama ya. Langkah yang kedua adalah ini. Atau ngeceknya gini deh, buka di sini. Ini harusnya ada, oh belum ada juga. Oh sorry sorry, ininya emang belum ada. Kalau di sini itu yang tombol yang kedua, ya itu akan nambahin ke sini. Ya. Tapi tadi sudah ada notifnya di tempat saya ya, ya anggap saja sudah connect lah. Gitu. Nah sekarang saya pencet tombol yang kedua. Nah, ini nambahin Firestore ke aplikasi kita, ya nambahin ke build.gradle. Ya ini saya klik, nah dia akan nambahin ini bagian yang bawah ini, ya akan ditambahin. Ya di accept aja. Gitu. Nanti di Gradle-nya ini akan nambah. Ada baris baru. Ya. Nah ini ada ya Firebase ini ya. Gitu. Nah ini kan di-download dulu ya, terus kan di-compile ya. Ditunggu aja. Gitu. Nah enak nih kalau pakai Android Studio kita cuma tinggal klik-klik tombol aja ya. Kalau kalian manual ya tanpa bantuan Android Studio nih, mau manual ya bisa juga sih, cuman harus ini harus ngikutin petunjuknya yang di sini, ada file yang harus di-download, ditambahin ke sini, ke sini, ke sini dan seterusnya ya. Gitu. Kalau ini kan kita tinggal klik-klik aja, klik yang ini, terus klik yang ini gitu ya. Terus ini nanti code-nya caranya kayak gini, nah kayak gitu. Oh iya, sambil nunggu, mungkin saya bikin layout-nya aja ya. Saya copy dari project yang kemarin ya. Project yang kemarin itu ini saya buka di window baru ya. Saya copy layout-nya ya. Ini tampilan layout-nya ini loh. Ini saya copy XML-nya, saya taruh di sini ya. Kebetulan namanya sama-sama main activity ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini, lalu apalagi ya? Untuk code-nya mana nih? Nah, ini juga saya copy aja deh. Apa namanya? Deklarasi ininya. Apa namanya? Ininya saya copy aja sekalian, tapi saya kosongin nanti code-nya ya. Nah, kan seperti ini ya. Nah, cuman kan kita sudah nggak pakai database yang ini ya. Database-nya bukan yang SQL, jadi saya butuh ininya doang, deklarasi komponen doang ya. Termasuk ini ya, ini saya hapus. Oh, refresh datanya tetap ada ya. Itu kan buat nampilin data nanti ya. Lalu ini juga saya hapus. Terus ada function refresh data ini. Saya copy aja functionnya tapi nggak saya kasih isinya ya. Dah. Jadi saya cuma butuh template-nya aja ya. Nah, ini sudah connect ya. Nah, ini connect-nya baru berubah di tempat saya baru ke update. Nah, ini kalau sudah connect harusnya jadi seperti ini. Terus kalau sudah berhasil nambahin ke apa project kalian itu harusnya juga centang. Artinya ini sudah siap pakai ya. Yang nomor 1 sama 2 asal sudah terpenuhi, sudah bisa dipakai file store-nya ya. Gitu. Caranya gitu. Simple kan? Cuma tinggal klik-klik doang ya. Nah, langkah yang ketiga, nah untuk deklarasi database-nya sangat mudah sekali ya, tinggal ini aja file db ini bisa di copy ya. Saya apa namanya taruh sebagai ini aja deh, apa variabel punya kelasnya ya.
di atas ini ya. Ini tapi diimport dulu. Import. Oke. Nah, seperti ini FileDB firebase.firestore ya, saya deklarasikan di sini gitu. Nah, terus kalau mau ini apa namanya? Bikin user. Nah, jadi gini. Kalau mau pakai ini, pakai Firestore itu datanya tuh harus dibikin kelas tersendiri sih kalau mau gampang ya. Jadi saya bikin apa kelas baru ya. Misalnya kan ini kan kita mau simpen data penduduk ya. Nah, saya bikin kelas namanya penduduk ya untuk modelnya ya. Gitu. Jadi saya bikin data kelas penduduk ya. Di sini ada apa namanya? Dua atribut ya, ada nama ya. Kemarin kan ada nama sama usia ya. Nah, kayak gini ada dua nama sama usia gitu. Kalau yang di materi minggu lalu sih nggak perlu karena kita kan langsung tembak ke apa namanya kolomnya ya di SQL ya. Jadi kita nggak usah siapin apa kelas istilahnya namanya kelas POJO ya, plain old Java object ya. Isinya cuman ini atribut-atribut doang ya. Nah, kalau pakai Firestore supaya mudah itu kita harus bikin seperti ini ya, supaya gampang ya. Nanti nyimpennya lebih mudah gitu. Nah, ini kan saya sudah bikin database-nya ya. Caranya kan gini ya, simple ya. Nah, terus untuk nyimpennya caranya gimana? Nah, untuk nyimpennya itu kalian di sini tinggal bikin aja ya data penduduk misalnya ya. Terus apa namanya? Bikin objek penduduk tadi pakai kelas yang tadi ya. Nah, kan ini harus masukin nama sama usia ya. Nah, namanya kita bisa dapat dari ini edt nama ya, edt nama titik teks titik toString ya, toString ya. Lalu untuk yang usia itu juga bisa dapat dari sini edt usia ya. Ini saya minimize dulu aja. Edt usia titik teks titik toString titik to integer ya. Gitu. Karena kan tadi kan di sini saya deklarasinya kan integer ya. Jadi ini harus saya tambahin usianya tuh integer ya. Nah, terus caranya nyimpan gimana? Nah, kita kan punya DB ya. Sudah punya DB ya. Nah, di dalam DB ini ya. Kita lihat lagi tadi petunjuknya di sini. Di sini udah ada dokumentasinya ya, lumayan lengkap ya. Kalian bisa ngikutin dari sini, mana tadi? Firestore. Nah, ini kadang-kadang ngebug ya. Kita sudah nambahin ke project, tapi ini yang kebaca cuma yang atas, yang bawah harus ada tulisan add to Cloud Firestore bla 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 ini ya. Ini abaikan saja ya. Ini memang kadang ngebug seperti itu. Nggak tahu dari dulu sampai sekarang kok ngebug terus ya. Nah, ini. Jadi kan kita sudah bikin ya. Kalau di sini bikin usernya pakai hashmap ya. Kalau kita bikin data penduduk pakai kelas penduduk ya. Yang ini sudah. Nah, sekarang untuk nyimpennya ya. Nah, pakai cara seperti ini. DB ya, terus dot collection ya. Nah, collection ini kayak nama tabelnya seolah-olah gitu ya. Nama tabelnya apa? Oh, nama tabelnya tabel penduduk gitu. Nanti kalau kalian punya data yang lain lagi, misalnya ada tabel kendaraan, ya ini dikasih kendaraan. Nah, gitu. Jadi collection ini kayak kayak nama tabelnya apa gitu loh. Itu collection ya. Gitu. Ada tabel penduduk, ada tabel kendaraan ya. Sebutannya di sini collection. Ada collection penduduk, ada collection kendaraan, ada collection rumah, ada collection apalah gitu. Ya, itu kayak seolah-olah kayak nama tabelnya. Nah, di sini di collection penduduk itu saya langsung apa namanya? Add aja ya. Data yang ada di atas ini ya, data penduduk langsung saya add ke sini. Simple gitu doang. Ya, gampang kan? Gampang banget ya. Nah, nanti di sini kan strukturnya kan dia ada collection penduduk ya. Terus saya add penduduk. Nah, maka di sini akan collection-nya kan di sini masih kosong ya, belum ada collection. Nah, nanti akan muncul collection penduduk di sini ya. Jadi di sini akan muncul collection namanya penduduk kayak gini. Ya. Terus nanti ada dokumen. Dokumennya ini karena kita pakainya add ya. Saya pakainya add, maka nanti ID-nya tuh di-generate secara otomatis ya, bentuknya kayak gini ya. Lalu di sini ada apa namanya? Tadi kan penduduk kan punya nama sama punya usia. Nah, berarti nanti di sini ada nama ya. Christian misalnya ya, usianya tipenya number ya. 17 ya saya save. Nah, nanti strukturnya jadi seperti ini ya.
akan muncul data seperti ini. Kalau kita pencet di sini, ya ini tapi saya barusan nambahinnya manual, ya, gitu. Tapi nanti akan muncul seperti itu ketika di save. Ya. Nah, ini saya cuma menunjukin aja nanti struktur akhirnya seperti ini, ya, gitu. Oke, saya apa namanya? Saya hapus dulu, ya, penduduk, delete. Jadi ini saya pastikan ini kosong dulu, ya. Terus, nah ini kan untuk nyimpannya udah ya berarti ya. Untuk nyimpannya sudah. Berikutnya adalah apa namanya? Nampilin dulu, ya. Nampilin datanya ya, refresh data, ya. Sebentar. Oh ini setelah disimpan kan text view-nya harusnya dikosongin dulu ya. Oke, saya kosongin dulu. Edt nama dot set text ya. Set text kosong ya. Edt usia juga. Biar nanti kalau mau nambah lagi gampang ya. Oke, seperti ini. Lalu apa namanya? Untuk nampilin datanya, nah kita lihat lagi ke bawah. Ini collection add user. Terus sih. Oh, apa namanya? Ini datanya yang atas sama yang bawah beda, cuma mau nunjukin itu doang. Jadi keuntungan kalau pakai NoSQL ya, NoSQL itu antara data yang satu dengan yang lain itu bisa jadi strukturnya lain ya, boleh-boleh aja. Ya karena di sini nggak pakai sistem tabel, tapi kalau kalian pakai MySQL gitu kan harus pakai tabel ya. Jadi kalau di sini ada first name, last name sama tahun lahir. Nah, di sini juga sama first name, last name sama tahun lahir ya. Kalau di sini ada middle name, maka di sini juga harus ada middle name. Jadi strukturnya harus sama. Itu kalau pakai MySQL. Tapi kalau pakai ini, karena ini NoSQL, jadi kita nggak perlu seperti itu. Ya, bisa jadi yang di sini cuma ada first name doang, datanya ya nggak apa-apa gitu. Yang sini nggak ada sama sekali. Ya, oh sorry, kalau sama sekali ya nggak bisa ya. Di sini ada empat data gitu misalnya. Di sini tapi cuma ada satu data doang. Itu bisa-bisa aja. Ya. Oke, untuk yang simpan data udah ya. Nah sekarang yang read data. Nah kalau read data ini caranya agak sedikit tricky ya, terus terang agak sedikit tricky karena modelnya dia tuh asinkron ya, jalan di background ya. Oke, caranya sama kayak tadi ya, memanggil db.collection ya. Nah collectionnya namanya harus sama dengan ini karena nama tabelnya ya, dot penduduk. Nah terus pakai apa namanya perintah ya, comment get ya, seperti ini gitu. Nah nanti apa namanya dari get ini kita bisa nambahin listener ya, add on success listener ya. Nah seperti ini kalau misalnya berhasil mau ngapain gitu ya. Di sini ada parameternya ya, namanya result ya. Result itu untuk hasilnya nanti akan ditampung ke sini ya. Nah terus bisa kita looping ya, seperti ini ya. Jadi for ya dokumen in result. Jadi untuk tiap-tiap dokumen di dalam result itu mau diapain. Nah, kalau kemarin kan kita ini ya, kita siapin sebuah variabel ya di sini ya. Saya apa namanya? Saya punya TXV hasil kan. TXV hasil saya apa namanya? Instansiasi dulu text view ya. r.id TXV hasil, lalu saya bikin ada sebuah variabel ya, hasil misalnya itu isinya kosong. Nah, setiap kali looping hasilnya akan saya tampung ke sini kan gitu, ya kan? Nah, ini tinggal hasil ditambah dengan ini ya, dolar ya, dokumen titik. Nah, kita bisa get ya, apa namanya, get string ya, apa sorry, get apa namanya, kan ada dua tadi ya, nama sama usia. Nah, kita bisa dapetin namanya dengan cara seperti ini. Kemudian strip dolar doc lagi titik get apa namanya, usia ya. Terus saya tambahin th ya sama backslash n. Nah seperti ini ya. Terakhir kalau loopingnya sudah selesai itu saya pasang ke ini ya, txv hasil titik, saya set teksnya sama dengan hasil. Nah seperti ini.
Nah, ini sebenarnya lebih gampang daripada Esquilat kemarin kan? Ya, code-nya lebih pendek ya dibandingin dengan yang ini. Nah, ini yang Esquilat kemarin kan lebih panjang nih, ya kan? Karena isi query-query-nya itu yang bikin panjang ya. Jadi lebih simpel loh dan persiapannya lebih sedikit karena kita di sini kan kita lihat ya kita nggak perlu bikin file apapun ya paling cuma ini doang ya kelasnya cuma perlu bikin data kelas ini itu pun sifatnya opsional ya kalau kalian mau pakai hashmap juga boleh ya pakai map ya dibikin juga nggak apa-apa sih cuman agak repot ya kalau saya sih prefer bikin ini bikin kelas baru aja gitu ini udah selesai loh ya sekarang kita cobain ya saya apa namanya sambungin dulu mungkin sambil nunggu ada yang mau ditanyain nggak sambil menunggu saya pairing dulu Um, ya. tadi Hmm. bisa di query itu berarti yang Firestore ya, bukannya real time ya Pak? Yang apa? Yang Yang bisa di bisa query. di query-query. Betul, Iya Pak. betul. Yang Firestore yang kita pelajari ini, itu bisa pakai query. Jadi kalau misalnya kita punya data 1000 nih, nah kita mau ambil data misalnya hanya penduduk yang berusia di bawah 20 tahun, nah itu bisa pakai Firestore. Ya. Ini. Tapi kalau pakai yang real time nggak bisa. Ya. Kalau real time tuh kalau ngambil data harus ngambil semua. Gitu. Ada sih filteringnya tapi sangat-sangat terbatas. Ya. Gitu. Kalau Firestore ini memang database-nya belum lama sih dia. Baru mungkin berapa tahun ya? 2 tahun kayaknya. 1 atau 2 tahun. Kalau real time itu dari awal Firebase keluar dia sudah ada memang. Ya. Gitu. Memang lebih tua yang real time. Tapi mungkin sepanjang perjalanan kayaknya kok terlalu berat itu ya. Nah, akhirnya muncullah yang Firestore ini ya, yang lebih ringan karena kita bisa ambil data seperlunya. Ya. Gitu. Nah ini sudah connect. Saya coba run ya. Sambil saya nyalakan visornya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Loh, kok ada error ya? Kok ada error sih? Oh, kepencet kayaknya ya. Tadi kayaknya nggak error. Ini mana nih? Ini EDT usia. Loh, kurungnya Itu bener. sebelum edit nama kayaknya perlu ada penduduk dulu Pak. Hilang deh. Yang mana ya? Sebelum sebelum yang setelah file penduduk Oh, sama ini dengan ya. Oh iya, kok bisa hilang ya? Iya, betul-betul. Tadi ada kok. Yakin saya. ya tadi ada Pak. Saya nyontoh Oh, cuma itu. kayaknya makin ke blok ini ya. Terus nggak sengaja saya kepencet delete. Iya, iya. Oke. Tahu-tahu hilang sendiri atau jangan-jangan ini ada penunggunya di sini ya. Sesuatu yang tidak nampak. Oke, saya install lagi ya. Agak lama. Sambil saya ini saya jejerin sama yang ini apa namanya? Mana tadi yang nah di sini. Terus Android Studio-nya. Nah, ini saya ini yang lama saya close aja ya. Ininya sih nggak usah ya. Yang saya perlu jejerin yang ini aja. Visornya ya. Ngapain ininya? Nah, ini sudah nongol di tempat saya. Mana nih? Nah, ini aplikasinya ya. Tuh, geser sini deh. Mana ya? Sini aja. Nah, ini saya coba ya. Saya masukin nama terus sama usianya ya. Misalnya namanya Christian ya, usianya 17. Lalu saya pencet simpan ya. Seret. Nah, ini apakah akankah keluar? Nah, di sini sih sudah nongol ya. Datanya sudah masuk ya. Nah, di sini kok nggak update. Saya refresh dulu aja, mungkin browsernya lemot ya. Nah, muncul ya. Ini hasilnya seperti ini.
Ini dia, ya. Penduduk, terus ini di generate ID-nya ini ID ya. ID-nya yang sepanjang ini tuh ID. Terus ini datanya ya, Christian usia 17 ya. Gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau mau saya tambahin manual nih, misalnya saya nambah dokumen baru ya, ID-nya saya auto generate, terus namanya saya set Christian, kok Christian lagi ya, sama ya, Adi Nugraha deh. Terus ini usianya saya set misalnya 30 ya. Terus saya save. Nah, akankah langsung muncul di sini? Ya, saya save, set. Nggak muncul ya. Nah, ini nggak muncul. Nah, itu kekurangan Firestore seperti itu. Kalau ini pakainya yang real time database, itu akan langsung nongol, ya. Tapi karena ini kita pakai Firestore, ya ini nggak update gitu loh. Meskipun di sini sudah update, ya, ketambahan data baru di sini ya tetap ini aja gitu. Nah, itu kelebihannya kalau yang pakai real time database itu kalau di sini update-nya seketika update juga. Canggihnya di situ. Jadi setiap kali ada perubahan data, ya, setiap kali ada perubahan data sekecil apapun itu di sini akan langsung diupdate gitu loh. Karena modelnya beda ya. Modelnya itu pakai kayak snapshot listener ya. Jadi listenernya itu akan selalu dipanggil ketika ada update di sini ya. Nah, kalau yang ini enggak ya. Di sini kecuali saya masukin data lagi ya, atau ini aplikasi saya close, saya buka lagi, nah ini baru ke update ya, atau saya masukin data yang baru, misalnya namanya Nugraha ya. Usianya 50 ya, saya simpan, seret. Nah ini baru nongol, yang ada Nugraha juga ikut nongol sekarang ya. Tadinya kan enggak ada. Gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini kan ya, ID-nya pakai ID yang hasil generate. Nah, sebenarnya ID itu bisa juga kalau mau ya, kalian ID-nya tuh kalian bikin sendiri juga boleh ya. Jadi barangkali nih supaya pencarian dokumennya lebih gampang itu kalau mau nambah ID manual tuh boleh ya. Caranya gini, bukan pakai metode add tapi pakai ini, pakai dokumen. Nah, terus kalian masukin ID-nya di sini. Nah, misalnya nih yang mau dijadikan ID adalah namanya. Ya. Tapi pastikan ini unik. Jangan sampai ada yang kembar gitu loh. Kalau mahasiswa ya bisa pakai NIM. Kalau penduduk ya harusnya pakai nomor KTP. Ya. Itu kan nggak mungkin ada yang kembar. Ya. Gitu. Nah, dari dokumen ini kita bisa set ya penduduk. Nah, seperti ini. Kalau pakai cara seperti ini, maka nanti ID-nya ini nggak akan lagi modelnya begini, tapi ID-nya akan pakai namanya. Ya, namanya akan dipakai sebagai ID. Nah, yang jadi masalah itu kalau namanya kembar, ya nanti kesimpannya cuma satu. Ya. Nah, kita coba aja dulu. Ya. Kita coba. Nah, ini ya. Misalnya saya masukin namanya ABC gitu ya. Usianya 20. Saya simpan. Nah, ini ID-nya jadi ABC kan. Nah, ini bukan lagi yang karakter yang berantakan seperti ini ya. Tapi ABC gitu. Nah, problemnya tuh kalau misalnya kita masukin data lagi tapi ID-nya sama itu loh. Cuman usianya misalnya 40 ya. Nah, ini saya simpan. Nah, jadinya ini yang ke-update itu loh. Data yang lama ini kan tadi awalnya 20 jadi 40 kan. Jadi malah ke-update gitu. Padahal niatnya kita mau masukin datanya baru ya. Nah, makanya kalau mau ID-nya itu dipakai ada data yang mau dipakai sebagai ID, pastikan datanya sifatnya unik gitu. Nah, terus gunanya ID ini buat apa sih? Ya supaya nyarinya gampang aja ya. Supaya kita kalau mau cari lebih gampang ya. Buat searching itu lebih gampang. Jadi kan kita sebenarnya bisa dapat ya misalnya saya ini nih, saya bikin fitur pencarian ya. Fitur searching, saya tambahin ada satu tombol buat searching ya. Di sini button saya copy ya, button cari ya. Cari. Terus di sini saya bikin btn cari ya. Find view by ID button r.id button cari. Terus di sini ada function ya, function buat cari gitu ya. Cari ini ada parameternya ya. Ada nama ya, by nama. Nah, isinya ini sama kayak gini ya, saya copy aja. Nah, cuman dia nge-get-nya itu ada
parameternya gitu loh. Sebentar, ini kan button simpan sudah. Nah, ini button hapus, yang ini button cari ya. Set on click listener. Di sini saya panggil function cari ya. Function cari by namanya saya copy aja di sini ya. Nah, terus refresh data kalau sudah ya. Sebentar, kalau refresh nganu ya. Kalau refresh ini ketimpa lagi pakai data yang full ya. Ini doang aja deh. Gitu. Ini nah, button cari tadi kan dia akan cari berdasarkan nama ya. Nah, maka namanya di sini kan akan dipakai sebagai ini ya, penanda ID-nya kan. Namanya di sini akan dipakai buat nyari ID-nya loh. Yang ID-nya sesuai dengan namanya yang mana gitu kan. Nah, di sini kita tuh pas method get ya. Nah, ini kalau nggak salah sih yang ini. Bentar. Kok saya tiba-tiba lupa. Nyari by ID, nyari by ID. Oh, ini sudah ini. Oh, anu ding. Bukan di get-nya tapi di sini. Di sebelum get-nya ditambahin dokumen ya. Dokumen terus namanya ini dimasukin ke sini ya. Nah, cuma karena ini nama ya, maka ini hasilnya bukan resultnya tuh beda ya. Ini kan pasti dapatnya hanya satu ya. Nah, maka ini langsung dokumen ya. Ini langsung dokumen. Jadi di sini nggak usah pakai looping ya. Karena sudah pasti hasilnya dokumen ya. Langsung kayak gini aja. Gitu. Sebentar. Ini apa sih tipenya? Loh, bentar. Dokumen. Oh, bentar. Ini pakainya yang snapshot ini. Snapshot exist, snapshot data. Oh, sorry. Ya. Ini snapshot dulu, koma itu error ya. Berarti saya bikin dokumennya itu diambil dari snapshot.data. Datanya ini tipenya map ya. Data snapshot.data. Kok error sih? Bentar. Oh, namanya aja beda kok, ini lupa ya. Nah, tuh, saya malah bingung. Saya hapus aja deh, saya ulang aja. Get titik add snap, kok nggak ada ya? Collection dokumen get, collection dokumen get. Bentar. Oh, pakai ini aja. Snapshot, terus docnya saya ambil dari snapshot.data. Doc titik. Oh ya, gini aja deh. Ini saya copy tadi, ini berarti langsung saya tembak aja txp hasil set text ya. Dia akan ngambil dari doc ya. Doc titik get, ada nama tadi ya. Terus satu lagi usia ya. Oh, pentung lagi. Oh, sorry. Get usia. Sip. Kita coba ya. Kalau pakai function cari itu akan nyari berdasarkan namanya ya. Karena namanya sudah kita set sebagai apa? ID di sini ya. Nah, maka bisa kita tambah ke sini ya. Gitu. Semoga tidak error ya.
Nah, ini tampilannya ya. Ada data sekian ya. Kalau saya masukin namanya ABC, langsung saya pencet cari, seret. Nah, muncul ya ABC 40 tahun ya. Gitu. Ini kita nyari by nama, namanya kan dicocokin sama ID-nya ya. Kebetulan ketemu ya. Gitu. Tapi kalau nggak ketemu ini error ya. Seret. Crash. Karena kita tidak lakukan pengecekan. Ya harusnya ada pengecekan. Kayak di sini. Nah, if apa namanya? Ini ada pengecekannya ini dulu ya, harusnya. Ini saya tambahin aja deh. Biar aman ya. Di sini. Nah, gitu. Nah, ini kalau sekarang kalau nggak ada datanya harusnya nggak error ya. Misalnya AB, ya saya cari, thread, nggak apa-apa itu. ABC saya cari, nah munculnya ABC doang. Atau kalau mau nyari data berdasarkan key-nya yang rumit ini, ya kita coba ya. Tapi caranya ngopi ki. Loh, edit. Nah, ini saya copy ya. Nanti harusnya muncul data Nugraha usia 50 ya. Kita coba saya taruh sini. Banyak kan. Ternyata lemot. Saya ulang. Nah, ini saya cari. Nah, bisa Nugraha umur 50 ya. Kita nyari by ID-nya sebetulnya ya. Gitu. Di sini. Ya. Keluar ya hasilnya ya. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Oh, satu lagi ya yang hapus malah belum kita bikin ya. Nih button hapus. Oke. Kita implementasikan sekalian ya, karena ini nggak lama ya. Collection, terus penduduk, terus di sini panggil dokumen. Dokumennya itu sama kayak ini tadi ya. Kita pakai nama ya. Terus delete. Nah, ini. Kita jalanin ulang ya. Gampang ya pakai Cloud ya malahan ya. Lebih gampang daripada ini kemarin yang SQLite ya. Ya itulah canggihnya cloud apa? Cloud service itu kayak gitu ya. Kita tinggal pakai doang, database-nya udah disiapin sama mereka gitu. Bahkan library-library-nya juga udah tersedia, kita tinggal panggil-panggil aja. Gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kan online ya, ini sifatnya online kan harusnya lebih susah itu. Nyatanya enggak ya, malah lebih gampang. Oke, sekarang saya hapus dulu yang ABC ya. Saya masukin nama ABC, langsung saya pencet hapus. Nah, di sini juga hilang ya. Atau kalau mau misalnya hapus yang mana nih? Yang tengah nih, Adi Nugraha. Ini saya copy ID-nya ya. Ini saya paste di sini, saya hapus. Nah, hilang ya. Banyak ya. Gitu. Nah, seperti itu ya. Sudah berhasil ya. Di modul ada beberapa tambahan ya. Kalau mau yang saya bilang tadi kan keunggulan dari Firestore kan sebenarnya dari masalah query ya. Kita bisa cari data tuh berdasarkan filtering tertentu. Nah, misalnya kayak gini. Ya. Bisa ditambahin ini ya. Where apa itu ada pilihannya, ada banyak banget ya. Jadi kalau misalnya tadi pas searching ya, mana tadi ya? Refresh data ini kan db.collection.get kan gitu. Ya kan? Nah, ini kan langsung dapat semuanya kalau pakai get ya. Tapi kalau mau difilter hanya beberapa data doang. Nah, sebelum .get itu bisa ditambahin .where ya. Nah, where-nya ini ada banyak ya. Nah, ini ada banyak banget. Jadi kalau where equal to itu sama kalau misalnya kita pakai if sama dengan ya. Jadi where equal to itu sama kayak ini loh. If bla 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 A sama dengan B. Nah, itu ini. Nah, tinggal dimasukin aja parameternya ke sini ya. Gitu. Misalnya equal to ini apa namanya? Field-nya ya, misalnya usianya sama dengan koma 17, sorry. Ya, kayak gini. Ini field-nya itu pakai string. Nah, where equal to 17 artinya data penduduk yang diambil itu hanya data penduduk yang usianya sama dengan 17 ya. Di sini 50. Nah, berarti ini doang yang akan nongol ya. Kecuali kalau yang
penduduknya yang usia 17 itu ada banyak, yaitu akan diambil semua. Ya, ini where equal to usia 17. Nah, selain where equal to ada where ini greater than. Ya. Nah, kalau saya ganti greater than, maka yang diambil adalah usianya yang lebih tinggi dari 17. Ya. Jadi 17 nggak masuk. Ya. Karena greater than, ya, 17 nggak masuk. Ya, kecuali yang greater equal, ya. Where greater or equal. Nah, kalau yang ini 17 juga ikut, ya. Jadi 17 ke atas, 17 juga ikut. Itu pakai yang ini. Ya, ada lagi yang less than, ya, less than. Nah, ini kurang dari 17 kalau yang ini, ya. Terus ada lagi yang less than or equal to. Nah, ini 17 atau kurang, kayak gitu, ya. Terus apa lagi, ya? Array contents. Nah, ini kalau di field-nya itu mengandung kata tertentu, ya. Seperti itu. Ya, ini pilihan-pilihannya, ya. Gitu. Untuk ya ini yang jadi keunggulan dari Firestore tuh, ya, ada tambahan ininya itu. Itu yang nggak ada di real time database, ya. Gitu, ada tambahan ini. Kita bisa filtering, ya. Kita bisa ambil data seperlunya aja, ya. Seperti itu. Ya, itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Lihat bagian yang Vancari itu, Pak. Yang bagian Pancari ini, ya. Ini. Kalau yang Vancari itu ini beda, ya, tipe datanya, ya. Meskipun di sini DB collection kan, terus .get sama-sama add-on success listener, ya. Ini add-on success listener, ini juga add-on success listener. Tapi di sini tipe kembaliannya tuh beda. Yang di sini tuh result. Result tuh kumpulan dokumen, ya. Gitu. Kalau yang ini, nah ini kan kelihatan, ya. Saya arahin ke sini. Nah, ini tipe datanya itu adalah query snapshot. Gitu. Query snapshot itu artinya snapshot tapi jumlahnya banyak, ya. Kalau yang ini itu dokumen snapshot, ya. Mana tadi, ya? Nah, ini dokumen snapshot ini single dokumen. Nah, maka kalau yang di sini, yang di atas ini, itu harus di looping dulu. Ya, resultnya ini, ya, atau ini saya ganti snapshot lah biar sama, ya. Snapshotnya ini itu harus di looping dulu di sini. Baru bisa kita ambil hasilnya. Ya, gitu. Kalau yang ini snapshotnya itu nggak perlu di looping karena datanya itu single. Jadi kita ambil aja pakai ini, apa namanya, atributnya data. Gitu. Ya. Karena ini single dokumen. Jadi ini pasti hasilnya cuma satu, ya, kalau pakai yang ini, ya. .dokumen, .get ini kembalinya pasti hanya satu, ya, karena nggak mungkin ada ID yang kembar, ya, itu. Nah nanti makanya ada beberapa function itu yang kembaliannya tuh query snapshot kayak ini, ya. Ini query snapshot itu artinya dokumennya tuh jumlahnya banyak, ya, kayak gini. Itu harus di looping kalau yang ini. Tapi kalau yang ini, ya, kalau dia tuh tipenya dokumen snapshot, itu dokumennya nggak usah di looping, ngambilnya pakai cara seperti ini, .data, ya, karena cuma single dokumen aja, gitu. Dan di sini itu ada kemungkinan datanya tuh null, ya. Makanya di sini ada pentungnya, ya, dokumen.pentung. Karena bisa jadi snapshotnya ini kosong gitu loh. Ketika kita ngambil dokumen dengan nama tertentu, ternyata nggak ada. Gitu. Kalau yang ini itu nggak usah dikasih pentung. Kenapa? Ya karena kalau misalnya snapshotnya ini kosong, ya loopingnya nggak jalan kan, gitu doang, ya. Gitu. Kayak array isinya 0 gitu loh. Array nggak ada isinya gitu kan. Ya nggak apa-apa kan, di looping kan juga bisa kan. Ya tapi loopingnya nggak jalan gitu. Tapi nggak masalah, nggak error gitu loh. Nah kalau yang ini itu kan datanya ini kan kita nggak tahu datanya ini null apa enggak gitu, ya. Ditampung ke sini. Nah makanya di sini harus dikasih pentung, ya. Memastikan bahwa ini kayak dipaksa gitu loh. Gitu, dipaksa tidak null. Ya, seandainya beneran null, ya error gitu. Paling crash nanti, ya. Kayak tadi itu, ya. Tadi sebelum kita cek ini kan, dia kan kalau kita pencet kan crash, ya. Yaitu karena ini. Jadi tanda pentung 2 ini artinya resiko kita tanggung, ya, seandainya isinya null gitu loh. Kita yang tanggung resikonya gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Boleh lihat BTN cari yang set on click listener, Pak. Apa? Cari sama apa? BTN cari yang .set on click listener yang di atas, yang bagian Ini, tengah ya, banget. itu cuma ini doang. Oh, cuma itu. Iya. Soalnya saya bosan berusaha nyari itu tapi nggak ke hasilnya nggak ketampilin ke itunya, ya, ke teksnya kan. Oh, berarti bukan di sininya, tapi mungkin di ininya. Ini nampilan hasilnya kan TXW set text ini, ya. Iya, iya Pak.
Mm-mm. Atau mungkin salah ini urutannya ini dokumen.collection dokumen Aduh, namanya misalnya. sudah sama ya. Hah, Bisa ya? snapshot. Nanti coba tak cari sendiri, Pak. Belum Oke. nemu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Nanti kalau misalnya masih bingung, belum ketemu juga jawabannya, chat saya aja ya. Nanti kasih lihat ke saya code-nya ya. Yang lain Enggak, mungkin Pak. ada yang mau ditanyain dulu? Pak. Pak. Ya, Maaf Pak, itu yang Moodle itu bisa nggak kayak apa kuis yang misalnya yang sudah pernah dikerjakan sebelum di apa pertemuan sebelum itu kayak 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 di reveal gitu, misalnya di review gitu. oh emang Apa hasilnya di review apanya? Hasilnya, apa kayak hasil kayak kuisnya yang sebelumnya itu nilainya atau apanya? apa kayak soalnya gitu. Misalkan udah jawab, udah selesai kan. Misalkan yang kayak pertemuan yang sebelum yang terakhir kan Bapak yang 10 atau 9 gitu. Maksudnya pingin lihat Oh, soalnya mungkin ada yang salah di mana gitu. Karena aku sendiri sering bingung gitu. loh, Kadang kalau saya sekarang yang keluar apanya ya? gitu ya, Pak. Nilainya doang atau apanya? Baru nilainya doang. Oh, nilainya aja ya. Oke, nanti coba saya cek settingannya. Kalau yang Moodle itu soalnya settingannya saya cuma copy. Saya ngopi dari apa namanya warisannya Pak Anton ya. Kan dulu saya ngajar bareng sama Pak Anton ya di mata kuliah kayak PBO Strukdat itu ya. Karena Moodle itu terus terang saya juga nggak gitu paham settingannya. Terus tombolnya tuh sangat rumit sekali. Jadi saya hanya ngopi settingan aja gitu. Seperti itu. Nanti coba saya lihat nih. Ya. Untuk review itu ya soal ya atau Ya ada review lewat. soal gitu yang sudah Jadi bisa dilihatin kan, Pak. yang Kenapa? sudah pernah. Di Maksudnya review yang jawaban sudah salah dan benar. Oh, oke. Ya, Ini bosan sudah bisa ternyata anu, Pak. Nyarinya berdasarkan ID baru bisa. nyarinya berdasarkan ID. Baru Oh, muncul. Oh. ya ya, Itu ya. merubahnya di mana ya, Pak? Supaya misalkan nyarinya mau pakai nama doang gitu. Pakai nama doang. Oh, itu pakai yang Iya. ini tadi. Bukan pakai yang dokumen, bukan Oh, pakai ini. gitu. Tapi ini Oke. pakai where ini loh. Nah, where equal nama, Walah. koma, Siapa? Siapa? nama, nah kayak gini. Tapi ini Oke. nggak bisa pakai yang ini. Cara snapshotnya bukan yang ini, tapi pakai yang atas ya. Karena kan kalau nyari by nama Oke. kan bisa jadi ini kembaliannya lebih dari satu kan. Iya toh? Misalnya Iya, Pak. namanya Bisa, Pak. Bambang gitu ada 2 orang kan bisa jadi kan kayak gitu. Iya. Jadi pakai yang kayak yang ini, pakai yang looping ini loh, yang ada loopingnya pokoknya. Baik, Pak. Siap. Nah, sip. Terima kasih, Pak. Kalau yang ini saya contohin hanya untuk yang single dokumen ya, nyari by ID ya, gitu. Yang lain ada lagi yang mau ditanyain? Sama mungkin ini Pak, kalau misalkan ditambahin login gitu ya Pak. Nah itu Mm-mm. apa perlu bikin kelas baru gitu Pak berarti ya? Buat yang loginnya itu atau bisa kayak di mainnya itu Pak. Misalnya ada fitur login gitu ya. Iya Pak. Nah, Kalau saya sih login, saya prefer di main activity aja, gitu. Kayak yang pas materi yang login kemarin ya, yang set preference. Jadi saya cek dulu if kalau misalnya apa namanya is login gitu ya, is loginnya true ya, ya saya baru tampilin yang ini activity main yang kayak sekarang ya di sini gitu kan. Ini saya copy ke sini. Tapi kalau loginnya itu false, ya saya bikin activity login misalnya ya buat halaman login. Ya kayak gitu, kayak yang kemarin itu. Nah, cuman pengecekannya ini itu sudah ada include di Firebase-nya ya. Di Firebase authentication-nya itu sudah bisa ngecek ya. Misalnya out.islogin kayak gitu. Cuman kayak gitu doang. Ya, lebih gampang juga sih. Gitu. Nah, kalau mau nambahin yang login apa namanya? Kalian bisa ini kalau mau coba-coba nanti bisa pakai yang ini Firebase terus masukin aja yang authentication ya. Authentication tuh atas sendiri. Nah, ini authentication mau pakai apa? Pakai Google, pakai Facebook. Kalau Facebook ini settingannya agak susah tapi ya.
Karena kalian harus daftar di Facebook Developer dulu baru bisa ya. Kalau yang Google ini bisa langsung ya. Tinggal saya tambahin SDK-nya. Nah, terus ini tinggal ini apa namanya? Deklarasinya ini Firebase out ya. Terus nah ini pengecekannya ini loh, ada var current user ini ya. Out Firebase out ini. Sorry. Nah, kalau misalnya ini if current user tidak sama dengan null, ya itu baru tampil ke yang ini tadi. Baru nampilin yang ini ya. Tapi kalau ternyata null, ya tampilin aja activity login. Nah, cara pengecekannya gini. Gitu. Nah, nanti caranya login gimana? Nah, ini sudah ada tombolnya ya. Pakai ini sign in with credential ini loh. Ini tinggal di copy aja ya. Gini. Sorry. Gitu. Ini caranya login kayak gini. Ini di copy ke dalam tombol login. Jadi kan di layoutnya harus bikin tombol login ya. Nah, kalau tombol login dipencet, misalnya ada button login gitu ya. Set on click listener misalnya ya. Kan kayak gini listener gini kan. Nah, kalau diklik ngapain? Nah, ini code-nya ini di copy aja ke sini. Ceria itu. Selesai. Ya. Itu caranya login ya. Kayak gini. Selesai, ini udah jadi fitur loginnya, tinggal tambahin tombol login aja di depan ya. Gitu. Tapi sebelum kalian ini bisa login, Firebase-nya jangan lupa di setup dulu ya. Jangan lupa nanti bentar ini kok. Nah, ininya set content view-nya hilang. Jadi kalau kalian mau implementasiin fitur login, jangan lupa di Firebase juga di setting ya. Ini authentication masuk ke sini, terus ini di enable dulu ya, get started. Tadi kan mau loginnya via Google ya. Nah, ini Google-nya di enable ya. Gitu. Ini saya save. Nah, ini nanti baru bisa ya. Gitu. Dan sip. Gitu. Gampang kok. Ya, ini pakai Firebase itu semuanya serba gampang ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Sama mungkin ya, Pak, kan kadang kalau login itu kan kayak datanya kan kadang kayak beda-beda gitu ya Pak. Apanya? Nah, data pas login itu kan kadang tiap akun kan beda-beda, maksudnya kan kayak misalnya tadi kita belum nambahin user atau apa itu, nah itu biar sesuai gitu Pak sama per akunnya itu, berarti dimanain ya Pak? Yang beda-beda apanya? Datanya itu Pak. Kan tiap akun kan bisa beda-beda kan Pak datanya. Nah itu nyesuaiin biar nyambung ke yang login tuh gimana ya Pak? Beda-beda datanya gimana tuh maksudnya? Kan misalnya kalau Facebook nih Pak, kan kayak data saya kan, login saya kan misalnya beda kan Pak dari datanya Pak Adi gitu Pak misalnya. Nah itu, nah biar datanya itu bisa sesuai gitu Pak. Jadi kan biar nggak ketukar-tukar gitu Pak. Misalnya kalau datanya sama kan. Nah itu Iya. Maksudnya biar di sini di Firestore ini ya ada data ini itu ya misalnya ya. Ini punyanya kamu gitu ya, yang ini punya saya gitu kan? Nah ya misalnya kayak gitu Pak. Ya siap. Jadi gini, caranya banyak. Kalau kita login ya, kalian perhatikan di sini di authentication, setiap kali kalau kita login itu kita akan dapat ID ya. Pertama itu kita tuh bakal dapat yang namanya ID atau token. Nah ini loh, ada di sini ada token ya. Token ini itu nggak akan berubah. Jadi misalnya kamu login sekarang, tokennya 123 gitu ya. Nanti kamu login lagi, ya tokennya masih sama 123. Nah token ini bisa dipakai ini sebagai ID di sini. Nah atau di sini misalnya ada tokennya misalnya 123 gitu loh. Tapi lebih gampang kalau dipakai sebagai ID di sini ya. Jadi di sini akan ada ID-nya 123. Nah, ini berarti punyamu gitu loh. Nanti ketika di sini mengakses database-nya ya pastikan ini dokumennya yang diakses itu dokumen yang sesuai dengan ID token. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu. ID tokennya dapat dari mana ya ini tadi ya.
yang di bagian yang code yang ini loh. Nah ini Google ID token. Nah itu silakan dipakai sebagai buat nyari dokumennya ini loh. Nah kayak gitu caranya. Gitu. Kalau nggak mau pakai token bisa pakai email. Email juga bisa. Pokoknya sesuatu yang unik aja deh. Kalau login via Google itu kan pasti pakainya Gmail ya. Gmail kan nggak mungkin kembar antara satu orang dengan orang yang lain kan. Nah berarti di sini emailnya dipakai aja sebagai ID di sini juga boleh ya. Gitu. Nanti waktu ngakses datanya di sini, waktu ngakses dokumen ya dokumennya alamat emailnya misalnya sama kan adinugraha@ti gitu ya. Gitu. Nah ini dapatnya dari tadi yang waktu login tadi gitu. Seperti itu. Ada banyak cara sih, yaitu beberapa di antaranya seperti itu. Bisa pakai token yang ada di sini. Bisa juga pakai yang lain kayak misalnya email atau NIM atau semacamnya. Gitu. Kalau saya sih lebih prefer pakai ini, pakai token. Token ini selain bisa dipakai buat ini, token kan tadi sifatnya unik ya, tiap user itu pasti beda. Ya. Nah selain bisa dipakai buat ini, nanti token itu akan berfungsi juga untuk cloud messaging ini loh. Nah cloud messaging ini kalau kita mau ngirim pesan dari satu device ke device yang lain itu yang dipakai tokennya, ya, by token ini, gitu. Nah, jadi saya lebih prefer sih pakai token ini, ya. Bentar. Tokennya kalau ini bukan yang ini, tapi Firebase ID. Oh, nantilah, ya beda-beda. Tapi hampir sama lah, sama-sama token, tapi tokennya lain. Ada beberapa macam token. Besok waktu saya ngajarin ini, saya jelasin ya. Firebase token, ya, Firebase ID. Gitu. Kalau belum berubah sistemnya ya, karena saya kayaknya udah agak lama terakhir pakai ini kapan ya. Sudah lama nggak megang ini. Tapi kayaknya sih masih sama. Kalau lihat dari tampilan ininya sih masih harusnya belum berubah. Caranya ngambil. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Adakah yang mau ditanyakan? Kelihatannya udah nggak ada lagi sih Pak. Sepertinya tidak ada. Oke. Ya sudah, kalau gitu kelas kita sampai di sini aja ya. Untuk latihannya apa ya? Saya belum ngecek malah. Firestore, untuk ini menyimpan dan mencari data mahasiswa ya. Oke. Terus, nah ini ada tambahan ya, ada fitur sorting ya. Selain itu, tambahkan fitur sorting untuk menampilkan data secara ascending atau descending berdasarkan nama, NIM, atau IPK ya. Gitu. Jadi bisa di sorting ya. Nah, kalau sorting apa namanya? Bisa manual sih waktu kalian nge-looping ya. Mana ya? Looping data. Nah, waktu nge-looping ini jangan langsung ditampilin ya. Kalau ini kan langsung ditampilin tapi ditampung dulu datanya terus nanti disorting. Nah, habis itu baru ditampilinnya terakhir. Gitu. Caranya ya. Ya, itu aja mungkin ya. Silakan dicobain ya. Kalau gitu kelasnya saya tutup ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya.